Waalaikumsalam. Monggo, silahkan. Agak kesini mas. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini mas? Baik Pak, Alhamdulillah. Ini mas siapa ya sebelumnya? Aftar. Mas Aftar. Dari kelas 8A ya? Oke. Oke. Baik mas Aftar. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah, tapi saya sedikit ngantuk. Berarti jalannya sehat. Sebenarnya mas Aftar sehat. Tapi ini agak lesu karena ngantuk. Oke, baik Mas Aftar, Bapak ucapkan terima kasih mau menghadiri undangan Bapak ke ruang BK ini. Bapak perhatikan hari-hari ini atau kemarin-kemarin ya, akhir-akhir inilah Mas Aftar tuh kok agak terasa terlihat lesu, terus kayak kecapean itu karena apa Mas Aftar? Karena saya sedikit keberatan, karena saya setiap malam saya bergadang terus main game. Keberatan dalam artian Main game. main game. Iya. Lah terus keberatan mengerjakan? Tugas. Oh, keberatan mengerjakan tugas. Makin hari makin banyak. Iya. Perasaan Mas Aftar seperti itu. Iya. Oke, jadi Mas Aftar untuk penyebab dari beberapa hari ini kok kelihatan lesu, kelihatan murung itu karena tugasnya di kelas 8 ini semakin banyak, tapi malam hari sering begadang karena main game. Oke, baik Mas Aftar. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir dan sudah mau bercerita. Baik, selanjutnya karena Mas Aftar sudah hadir di sini, sudah mau bercerita kendala yang dialami Mas Aftar, Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak mengapresiasi atas kejujuran Mas Aftar mau bercerita tentang masalah yang dihadapi Mas Aftar ketika malam hari, hari-harinya itu tugas sekolahan semakin numpuk, semakin banyak, tapi malam hari malah Mas Aftar begadang, malah main game, main busit, main bus simulator. Oke, jadi sekarang Mas Aftar, saya Bapak ajak untuk memikirkan, untuk mengidentifikasikan bagaimana permasalahan Mas Aftar yang sedang Mas Aftar alami. Oke, baik. Sekarang kan kita mulai mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Mas Aftar. Sekarang Bapak akan memberikan gambaran pada Mas Aftar tentang permasalahan yang Mas Aftar lakukan. Sebelumnya kita ukur permasalahan yang sedang Mas Aftar alami. Bapak ibaratkan dengan skala 1 sampai skala 10. Untuk skala 1 itu diibaratkan Mas Aftar sangat kecanduan terhadap game online. Tiap hari ngegame, mabar, terus tidak kenal waktu, tidak mengurusi urusan sekolah, dan lebih parah pokoknya untuk angka 1 itu kendali Mas Aftar terhadap game tidak bisa diubah oleh Mas Aftar. Terus untuk angka 10 itu kecanduan paling kecil, paling minim. Jadi Mas Aftar masih bisa mengontrol game, mengontrol bermain HP di kehidupan sehari-hari Mas Aftar. Nah, sekarang Bapak tanya, untuk kesehariannya Mas Aftar dalam bermain game itu kira-kira kalau pandangan Mas Aftar kisaran di angka berapa, skala berapa? Skala 5
Skala 5. Skala 5. Ya. Berarti masih tengah-tengah. Tengah-tengah. Terkadang Mas Hafta Bisa mengatur bermain game, terkadang malah ikut-ikut teman. nah, berarti terkadang masih bisa mengontrol, tapi kadang-kadang juga sangat terpengaruh. Jadi antara 1 sampai 10 tengah-tengah ya. Ya. Jadi masih normal, masih tengah-tengah. Jadi karena Mas Hafta masih tengah-tengah, jadi insya Allah nanti Mas Hafta bisa mengatur lebih turun lagi. Nanti jadi Mas Hafta mungkin di angka 8 atau angka 9, karena Mas Hafta masih punya kendali di dalam mengerjakan dalam menggunakan media sosial atau gamenya, dalam bermain gamenya. Jadi kendalanya Mas Hafta ketika terpengaruh game itu karena diajak teman, karena diajak mabar teman. Iya. Oh ya, berarti kalau teman-teman ngajak mabar Mas Hafta ikut-ikut, tapi kalau teman-teman nggak ajak ya kadang bisa mengatur. Oke, kita identifikasikan seperti itu ya Mas Hafta. Di masih tengah-tengah. Untuk itu Bapak catat terlebih dahulu. Jadi permasalahan yang dialami Mas Hafta untuk game online masih bisa diatasi karena tengah-tengah 50-50 antara bisa mengatur maupun antara yang tidak bisa mengatur. Jadi tengah-tengah ya, 5. Oke, baik, untuk itu berarti Mas Hafta masih bisa mengontrol dalam bermain game. Nah, itu karena dasar apa Mas Hafta? Karena dasar pemikiran pendidikan sangat penting. Oke, berarti untuk dasar pemikiran Mas Hafta karena pendidikan itu juga masih penting. Jadi memikirkan untuk besok masih sekolah, besok masih ada tugas. Jadi Mas Hafta masih bisa mengontrol untuk bermain game, tapi kadang-kadang juga terpengaruh ajakan teman mabar. Ya, seperti itu kan. Oke, baik Mas Hafta. Sekarang Bapak akan mengajak Mas Hafta. Oke, Bapak akan mengajak Mas Hafta membayangkan bagaimana di dunia ini ada suatu keajaiban yang mana keajaiban tersebut bisa dimiliki oleh Mas Hafta. Mas Hafta ketika tidur terus bangun dari tidur, apa saja yang Mas Hafta alami, permasalahan yang ada di dalam diri Mas Hafta bisa selesai, bisa tuntas ketika bangun dari tidur. Nah, itu perasaan Mas Hafta bagaimana? Perasaan saya bangun lebih enak, badan tidak sakit-sakit. Nah ya, jadi lebih fresh seperti itu ya? Ya. Jadi kalau Mas Hafta bisa bangun tidur terus membayangkan permasalahan yang sudah lewat itu semua sudah clear, Mas Hafta bisa bangun lebih enak, terus tidak sakit-sakitan badan karena tidak begadang, dan tugas-tugas sudah selesai. Itu bayangan Mas Hafta. Iya. Berarti sangat menyenangkan ya? Iya. Kalau itu terjadi kan. Nah, seperti itulah jika keajaiban benar-benar terjadi dan keesokan hari Mas Hafta bangun dalam keadaan apa yang diharapkan itu benar-benar terjadi, perasaan Mas Hafta dan langkahnya bagaimana? Langkahnya saya bangun pagi, lalu merapikan dan tidak memegang HP. Merapikan tempat tidur dan tidak bergantung dengan HP. Yang pertama itu. Ya. Terus perasaan Mas Hafta tidur berarti lebih rileks, lebih enak, tidur lebih nyenyak, bangun bisa merapikan tempat tidur, terus tidak bergantung pada HP dan lain-lain. Intinya lebih enak lah dibanding
sebelumnya. Itu bayangan. Coba bayangkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya dalam mengerjakan tugas esok hari Mas Alta lebih bagaimana? Saya ketika ada tugas saya langsung dikerjakan. Langsung mengerjakan. Langsung mengerjakan. Jadi langsung bisa nyicil mengerjakan tugas ketika keajaiban tersebut bisa terlaksana, bisa terwujud. Nah, jadi seperti itu ya Mas Alta. Itu dalam bayangan Mas Alta atau planning Mas Alta juga inginnya seperti itu. Oke. Bayangan Mas Alta sangat bagus sekali, sangat bisa diapresiasi, sangat bisa diandalkan. Jadi apa yang Mas Alta bicarakan tadi, planning Mas Alta ketika ada keajaiban, ketika ada sebuah keajaiban yang ada di esok hari, Mas Alta akan mengerjakan ini. Jadi yang pertama, oke, langkah kecil apa yang Mas Alta lakukan untuk bangun tidur besok hari lah. Kita mulai dengan langkah kecil apa Mas Alta? Saya untuk langkah kecilnya saya untuk merapikan tempat tidur, lalu menjauhkan HP untuk agar tidak bermain HP. Oke, langkah paling konkret, langkah paling kecil yang Mas Alta akan lakukan besok hari, bangun tidur langsung merapikan tempat tidur. Yang kedua, menjauhkan handphone dari jangkauan Mas Alta agar tidak buka game online lagi. Jadi langkah paling kecil besok yang harus Mas Alta kerjakan berarti harus seperti itu ya. Ya. Bangun tidur, apa tadi? Bangun tidur lalu menjauhkan HP. Menjauhkan HP, merapikan tempat tidur. Baik, sangat bagus Mas Alta. Untuk langkah yang pertama yang akan dikerjakan Mas Alta seperti itu. Nah, jika Mas Alta bisa mengatur pada awal penggunaan HP, nanti Mas Alta apakah bisa naik tingkat dari 5 ke 6? Kemungkinan bisa. Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Mulai dari hal kecil terlebih dahulu, skala yang Bapak gambarkan tadi di awal agenda, di awal kegiatan. Jadi Mas Alta bisa mengatur waktu mulai dari bangun tidur, menyingkirkan handphone terlebih dahulu, tidak bermain HP. Nanti insya Allah kalau di malam hari mulai dari bangun tidur terus kegiatan-kegiatan menjauhkan handphone mulai terbiasa malam hari, insya Allah juga bisa begitu. Jadi tidak selalu bergantung pada handphone dan game online-nya. Jadi nanti skalanya naik dari 5, 6, terus 7, seterusnya sampai ke 10. Masalah bisa benar-benar bisa mengatur jam untuk bermain HP maupun game online-nya. Jadi tidak terlalu larut sehingga menjadikan begadang. Oke, itu yang pertama. Terus untuk masalah Mas Alta dalam mengerjakan tugas sekarang. Nah, planning Mas Alta, harapan Mas Alta yang sudah Mas Alta bicarakan tadi, ketika ada keajaiban Mas Alta ingin apa tadi? Bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi upaya Mas Alta dalam mengerjakan tugas tepat waktu itu bagaimana? Pulang sekolah saya langsung mengerjakan tugas. Nah, benar sekali. Pulang sekolah Mas Alta langsung mengerjakan tugasnya maupun yang telah ditugaskan PR. Terus mungkin ada pekerjaan yang perlu kerja kelompok, itu bisa dikerjakan setelah pulang sekolah. Jadi nggak harus nunggu malam terus malah terpengaruh dengan main game. Nah, hal tersebut itu juga kurang pas.
Jadi oke, untuk yang pertama tadi Mas Alta bisa mengatur untuk bermain game mulai dari bangun tidur tidak bermain. Itu rencana yang Mas Alta kerjakan. Terus untuk dalam mengerjakan tugasnya ketika pulang sekolah bisa mengerjakan langsung nyicil tugas. Nah, seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk planning yang Mas Hafta sampaikan tadi berarti kan sudah menjawab apa yang Mas Hafta kerjakan, apa yang Mas Hafta bingungkan ketika masalah Mas Hafta akhir-akhir ini sering begadang, terus sering ketiduran di kelas, terus merasa kebanyakan tugas, ya kan, seperti itu kan. Jadi untuk permasalahan itu berarti Mas Hafta sudah bisa memikirkan, sudah bisa merencanakan apa yang Mas Hafta alami permasalahannya. Jadi Mas Hafta bisa merencanakan yang akan dikerjakan Mas Hafta. Oke, jadi Mas Hafta ada tambahan? Untuk saya terima kasih Pak karena sudah memberikan saya cara untuk menjawab, untuk tidak menjadi bingung karena tugas-tugas yang menumpuk. Dan saya juga bisa untuk menyicil waktu-waktu. Bisa mengatur waktu dalam mengerjakan tugas, seperti itu ya. Baik, seperti itu ya Mas Hafta. Jadi Mas Hafta tidak bingung lagi. Alhamdulillah sudah bisa terjawabkan, tidak bingung karena Mas Hafta bisa merencanakan sendiri apa yang Mas Hafta harus kerjakan. Oke, baik, untuk itu insya Allah dengan Mas Hafta bisa mengerjakan apa yang sudah direncanakan Mas Hafta tadi, nanti skala yang Bapak gambarkan tadi antara 1 sampai 10 pasti Mas Hafta akan naik, akan lebih baik lagi. Mulai awal tadi dari 5, terus nanti 6, 7, 8 sampai 10. 10 itu benar-benar Mas Hafta bisa menguasai dalam pengontrolan menggunakan HP. Ya Mas Hafta? Ya. Sekarang jadi terutama masalah HP Bapak pesan. Jadi karena semakin hari semakin canggih, semakin berbagai jenis macam HP. HP-nya Mas Hafta ini apa? iPhone. Oke. Karena sekarang kan HP-nya cuma iPhone, kok cuma iPhone. Sekarang kan cah nom-nom, orang-orang muda kan gengsi iPhone. Jadi seperti itulah. Jadi bisa mengatur, intinya seperti itu. Bisa mengatur, lambat-laun Mas Hafta akan ke skala yang ke-10 tadi. Selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih ya Mas Hafta sudah meluangkan waktunya, sudah mau bercerita ke sini. Saya apresiasi loh Mas Hafta, karena tidak semua orang bisa mau, tidak semua orang bisa jujur mau bercerita terhadap permasalahan yang dialami. Sekarang untuk itu Bapak beri tugas, Bapak beri pengertian kepada Mas Hafta untuk penyelesaian masalah yang Mas Hafta alami ini harus diselesaikan sendiri, karena Bapak cuma hanya bisa menuntun, Bapak hanya bisa mengajarkan bagaimana cara-cara mengatur waktu. Nah, untuk poin pertama, poin utama yang harus bisa menyelesaikan masalah tersebut juga Mas Hafta sendiri. Soalnya yang mendapati masalah tersebut Mas Hafta. Maka dari itu Bapak juga mohon maaf karena mungkin di dalam Bapak memberikan arahan pada Mas Hafta, mungkin Mas Hafta jadi takut atau jadi keberatan. Itu juga karena
kebaikan Mas Hafta. Itu kalau Bapak ada salah, Bapak minta maaf. Ya. Oke, untuk tugas Mas Hafta saya beri tugas seperti itu tadi. Terus untuk pertemuan selanjutnya, baik ya Mas Hafta, kita jadwalkan lagi karena apa? Ini nanti Bapak cross check seperti apa kelanjutan Mas Hafta di dalam menyelesaikan permasalahannya, bagaimana perkembangan Mas Hafta di dalam menyelesaikan masalah game online juga mengerjakan tugasnya tadi. Nanti untuk minggu depan Mas Hafta Bapak minta tolong untuk bisa ada di sini lagi minggu depan. Nanti kita ulas lagi bagaimana perkembangan yang Mas Hafta alami. Baik, seperti itu ya Mas Hafta. Ya. Oke, lanjut saja. Mau istirahat, silakan.